kita kembali ke puncak dulu nih, tempat di mana sumber air yang selama ini dianggap pemberi kontribusi banjir yang berada di daerah hilir, yang Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor. Ini kalau kita lihat dengan ketinggian yang ada kan itu kebanyakan, ini mungkin tolong koreksi saya kalau seandainya salah, ada indikasi perubahan kawasan lindung menjadi kawasan menjadi alih fungsi yang tidak berada di istilahnya fungsinya lagi. Itu menurut yang sebenarnya itu menurut Prof. Hadi gimana nih? Iya, pemerintah Indonesia sudah bagus lah. Nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu kan sudah mengenal asas pembagian ruang. Menurut fungsinya nanti di tata ruang itu menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung itu contohnya ya puncak itu adalah kawasan lindung, hutan lindung pada ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut. Jadi kalau kita lihat tata ruang, maka puncak itu harusnya ya hutan, hijauan gitu mestinya kan. Karena resapan air untuk membagi air ke sungai-sungai di bawahnya. Nah, tetapi kan tadi bahwasanya ya kita ujungnya perilaku manusia. Kebijakan mengarah kemana? Kan itu kan kebijakan kabupaten, ujungnya kabupaten lah. Kan gitu kan yang mengizinkan kan kabupaten kan gitu kan. Tetapi ada petunjuk provinsi, ada petunjuk nasional. Jadi ini di samping kinsapan juga ya bagaimana arah pemerintah untuk bagaimana itu fungsi daripada kawasan lindung yang memang tujuannya untuk pembagi air. Penyerap dan pembagi air. Jadi kalau kawasan lindungnya berkurang, ya kurang tadi daya dukung kurang. Daya dukung dan daya tampung kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di Hadi Ali Kodrat Podcast. Mungkin hari ini agak berbeda. Suatu kehormatan bagi saya dapat menjadi host dengan tamunya yang punya podcast ini sendiri. Dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini suatu kebanggaan bagi saya saat ini, pagi hari ini, untuk bisa berdiskusi dengan Prof. Hadi terkait berita yang mungkin saat ini lagi hangat-hangatnya, Prof. Sangat ramai. Dan saya tergelitik kenapa saya mengajukan diri. Prof, bisa nggak Prof untuk menjadi narasumber dan saya yang bertanya, karena ini menyangkut kondisi Jakarta, Jabodetabek, dengan Bekasi terutama, Prof, banjir yang saat ini yang Jakarta, Bogor, Bekasi banjir. Kita ketahui bahwa pada musim kita ini masuk musim penghujan, kalau boleh dilihat di luar prediksi ya, Prof. Biasanya mulai bulan Maret, April itu sudah mulai masuk ke bulan musim kering, kemarau. Tapi ini masih tinggi curah hujan. Kondisi iklim yang ekstrim ini membuat semua orang tidak memprediksi sebelumnya bisa banjir. Kalau kita melihat di berita-berita di internet, ada yang ketinggian sampai 2 meter, mobil terendam, mobil terendam, rumah terendam semua. Betul, Prof. Nah, kita melihat bahwa ini, padahal kita semua sudah ketahui bahwa dari dahulu, mungkin zaman kolonial, zaman baheula, orang bilang konsep untuk memitigasi banjir ini kan sudah banyak. Setiap
pergantian pemerintahan pasti udah ada konsep Jabodetabek, konsep Bopuncur, dan segala macam ada gitu loh Sob. Tetapi kayaknya belum bisa nih mengatasi persoalan banjir. Mungkin ini menurut saya pribadi gitu loh Prof. Jadi kalau kita lihat banjir ini merupakan sesuatu yang berulang kali terjadi. Itu akibat ekstrimnya kondisi iklim yang ada, curah dan hujan. Ini saya mau melihat, mau berdiskusi dengan Prof. Menurut pendapat atau analisis Prof. Hadi yang mungkin yang saat ini sudah dari dulu birokrat, kemudian berkecimpung jauh di akademisi, banyak sudah memproduksi buku-buku, terutama saya baca tadi malam saya baca tentang banjir. Kira-kira analisisnya saat ini apa sih Prof yang terjadi Prof? Ya baik, Bung Inop, jadi kawan-kawan kita berjumpa kembali ini dalam diskusi mengenai tadi Bung Inop menyampaikan soal banjir, tanah longsor, akibat dari iklim yang ekstrim ya. Itu melanda bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Bogor, Bekasi, itu melanda semua. Di dunia ini akibat perubahan iklim kan. Cuman kapan terjadinya di Jawa Barat, Jawa Timur, itu tergantung daripada situasi pergeseran yang kita sebut dengan meteorologi, hidrometeorologi. Jadi meteorologi berpengaruh pada soal-soal air, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Tadi ditanyakan kawan-kawan mengenai analisis. Ya, betul. Jadi kalau saya lihat ini kan banjir. Banjir itu kalau saya melihat diminta analisis ya, sama dengan fungsi. Ada soal fungsi nih. Fungsi soal curah hujan, fungsi soal bagaimana daya resap tanah, fungsi daripada tata ruang, fungsi daripada bagaimana perilaku manusia, masih juga, fungsi daripada tadi curah dan intensitas air hujan. Itu banyak faktor ya. Mungkin masih banyak faktor lagi yang kurang ya, tapi kira-kira itulah faktor besar. Jadi ini gabungan antara faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan faktor-faktor alam. Jadi satu, yang kegiatan manusia tentunya tidak bisa, misalnya sekarang manusia beraktivitas, dampaknya besok, lama sekali. Jadi perilaku manusia di dalam mengatur dirinya dalam ruang, perilaku membuang sampah, perilaku misalnya membuat rumah di kiri kanan sungai, kan gitu ya. Perilaku daripada bagaimana dia insaf dan sadar mengenai janganlah merubah-rubah sistem tata ruang. Banyak juga ya soal-soal kebijakan. Soal-soal tiba-tiba sekarang ya musim kemarau menjadi musim penghujan. Penghujan kemarau susah juga disebut unpredictable ya. Jadi membuat kita itu mencari sesuatu. Bagaimana cara mengatasi ini kan gitu kan. Jadi artinya itulah analisis saya. Jadi mungkin ada. Baik Prof. Ya. Jadi kalau kita lihat berarti banjir ini banyak faktor tadi banyak yang Prof. Jadi tidak kalau dibilang ini bukan bencana seperti tsunami, seperti gunung meletus dan segala macam. Ini banjir ini banyak faktor yang terjadi. Banyak sekali. Jadi artinya ujungnya dari semua faktor yang berpengaruh, ujungnya adalah bagaimana kapasitas daripada land area ya, yang ada di permukiman, yang ada di sungai, yang ada di sawah, ladang, itu bisa menampung curah hujan. Dan kalau tadi disebut curah hujan melebihi kapasitas, ekstrim, melebihi intensitasnya tinggi, jumlah curah hujannya lebih tinggi, melampaui kapasitas menyerap, terjadi banjir dong jelas. Contohnya saat ini kan kalau kita lihat banjir yang terjadi
di Bekasi, di Jakarta, dan Jabodetabek itu kan kalau orang-orang awam bilang kiriman dari Bogor kan gitu. Kiriman dari Bogor. Dan itu kalau kita sadari juga itu kan karena berasal dari hulu yang saat ini berada di puncak dan sekarang mengalir ke Bogor dan sampai akhirnya saat ini di Jakarta dan di Bekasi dan juga di Depok. Itu kira-kira setinggi berapa sih, Prof? Sehingga kira-kira tidak bisa menampung curah hujan ini bagaimana, Prof? Kita melihat dari fluktuasi debit, kondisi permukaan air pada bendungan-bendungan. Kita bisa melihat Bendung Katulampa. Kalau di Bogor ya, itu kan indikasi kan gitu kan. Bisa melihat sungai-sungai Ciliwung yang ada di muara-muara Jakarta. Ada 13 muara sungai. Itu pada saat ini kalau kita lihat itu ketinggiannya seketinggi genteng tuh. Jadi artinya kalau ini tanggul sungai, ini genteng rumah, itu tinggi muka air itu sudah sangat tinggi genteng. Jadi kalau ada kekuatannya lebih tinggi kan jebol. Jadi soal jebol itu yang membuat masuk air ke permukiman. Terjadi tuh di Bekasi, di Jakarta kan gitu kan. Dan lain halnya dengan di puncak. Kalau puncak kan sumbernya, hulunya ya. Hulunya itu hulu sungai Ciliwung ya. Ciliwung itu sebagai mata air yang kemudian keluar akhirnya menuju ke Jakarta. Sepanjang 120 km. 120 km dari hulu sampai ke dari hulu Jakarta. Sampai ke muara. Makanya kalau ada alarmnya itu dibilang di Katulampa malam ada banjir, paginya baru sampai ya, Prof? Iya, ada proses. Ada proses. Tetapi Jakarta itu menerima dua. Satu adalah tadi banjir kiriman yang sekarang, Jakarta juga kena hujan. Bekasi juga kena hujan kan. Jadi artinya di sana harus bisa menampung curahan hujan yang saat itu. Besoknya ditambah dengan yang kiriman dari Bogor. Sehingga membuat double jadinya, Prof ya. Itulah. Jadi memang kalau dilihat ada daya dukung dan daya tampung di situ. Daya dukung, daya tampung. Jadi artinya daya dukung berapa mendukung aliran air, aliran sungai dari situasi ekosistem di situ kan. Jadi berarti daya tampungnya sudah melebihi kapasitasnya sungai-sungai. Daya dukungnya sudah melebihi. Nah tinggal teknologi kuat-kuatan aja dengan batensi banjir kan. Ada rekayasa teknologi untuk menyingkapi ini ya, Prof. Betul. Baik, Prof. Ini sangat menarik sekali nih. Ternyata banjir itu nggak tunggal aja kan, bukan hanya air saja, bukan karena hujan saja. Banyak faktor mempengaruhi hal ini. Kita kembali ke puncak dulu nih, tempat di mana sumber air yang selama ini dianggap pemberi kontribusi banjir yang berada di daerah hilir, yang Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor. Ini kalau kita lihat dengan ketinggian yang ada kan itu kebanyakan. Ini mungkin tolong koreksi saya kalau seandainya salah. Ada indikasi perubahan kawasan lindung menjadi kawasan menjadi alih fungsi yang tidak berada di fungsinya lagi. Itu menurut fungsi yang sebenarnya itu menurut Prof Hadi gimana nih? Pemerintah Indonesia sudah bagus lah. Nasional, provinsi, kabupaten, kota, itu kan sudah mengenal asas pembagian ruang. Menurut fungsinya nanti di tata ruang itu menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung itu contohnya puncak itu adalah kawasan lindung, hutan lindung pada ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut. Jadi kalau kita lihat tata ruang, maka puncak itu harusnya hutan, hijauan gitu mestinya kan. Karena resapan air untuk membagi air ke sungai-sungai di bawahnya. Nah, tetapi kan tadi bahwasanya kita ujungnya perilaku manusia. Kebijakan mengarah kemana? Kan itu kan kebijakan kabupaten, ujungnya kabupaten lah.
kan gitu kan, yang mengizinkan kan kabupaten. Kan gitu kan. Tetapi ada petunjuk provinsi, ada petunjuk nasional. Ya. Jadi ini di samping kinsapan juga ya bagaimana arah pemerintah untuk bagaimana itu fungsi daripada kawasan lindung yang memang tujuannya untuk pembagi air. Penyerap dan pembagi air. Jadi kalau kawasan lindungnya berkurang, ya kurang tadi daya dukung kurang. Daya dukung dan daya tampung kurang. Kurang, ya akibatnya langsung menggelontor. Tidak ada diserap lagi gitu. Tidak ada masuk ke bawah. Lalu keluar bagian bawah langsung ke atas. Jadi run off ya, aliran permukaan langsung ke sungai, langsung ke ujungnya ya yang menderita masyarakat sekitar karena banjir, tanah longsor dan sebagainya. Baik, Prof. Berarti kalau begitu, mungkin 2 hari ini nih, kalau kita lihat pemerintah pusat, LH, sebagai pengawas lingkungan, kemudian juga gubernur dari Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, melakukan mencoba memitigasi kejadian yang tadi itu yang Prof sampaikan tadi, sudah ada alih fungsi kawasan lindung menjadi beberapa bangunan-bangunan, infrastruktur yang mungkin tidak di tempatnya. Tidak pada tempatnya. Sehingga saat ini pemerintah bergerak cepat nih untuk mencoba membenahi sehingga air yang turun benar-benar bisa meresap, tidak langsung menggelontor saja sampai ke Jakarta dan segala macam. Daerah yang lebih rendah. Itu bagaimana, Prof? Sejalan atau menurut Prof bagaimana? Apakah telat nih atau gimana, Prof? Iya, sebenarnya ya sangat telat ya. Sangat telat. Sejak saya duduk sebagai di birokrat bersama-sama di Jakarta sebagai pengambil kebijakan, ya kita sudah menetapkan bahwasanya kawasan lindung sekian persen, kawasan budidaya sekian persen. Jadi sudah ada. Jadi kiri kanan sungai di atas ketinggian 600 meter, kiri kanan danau, semuanya ada Kepres Kepres tentang kawasan lindung. Ada Kepres tentang kawasan lindung. Ya, itu zamannya mungkin presiden yang dulu ya, Pak Harto. Mudah-mudahan Kepres itu masih dipahami oleh para pejabat yang sekarang. Walaupun saya tidak mendengar lagi tuh Kepres itu tentang kawasan lindung. Jadi akhirnya sebenarnya di luar Kepres itu sudah ada yang namanya peraturan daerah diperdakan ya. Diperdakan di tata ruang daerah dari mulai nasional, provinsi sampai ke kota itu sudah ada. Dan sudah ada pembagiannya jelas. Boleh dan tidak boleh jelas. Tapi yang tadi karena desakan-desakan kebutuhan. Atau kadang-kadang juga diabaikan oleh para pencari keuntungan sesaat. Nah sehingga ya yang tadinya haram dihalalkan aja kan itu kan. Jadi kalau kita naik ke puncak kan kiri kanan jalan sudah warung-warung semua. Kiri kanan sungai sudah warung-warung, bahkan tempat-tempat wisata terbangun dengan secara ya tanda kutip jangan-jangan liar kan gitu. Ya walaupun saat ini kita lihat pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga sudah mulai membenahi itu ya, Prof. Kita lihat warung-warung di sepanjang jalan puncak sekarang sudah mulai diratakan, dibersihkan. Ya, jadi begini ya, ini kan harus total. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang sadar, seolah-olah mengawasi kan capek. Iya, tidak bisa dibebankan ke pemerintah semua ya, Prof. Tapi ya masyarakat juga harus sadar dong. Dia harus melihat bagaimana kalau banjir, bagaimana kalau terjadi erosi tanah longsor, itu kan sengsara. Saudara-saudara dia yang sengsara, kan gitu kan? Apakah tidak merasakan hal itu? Ini kan sebagai umat manusia kan, rupanya ini belum ada ini greget begitu ya. Nah sehingga seolah-olah sungai ini barang bebas. Jangan-jangan jalan juga kiri kanan dianggap barang bebas. Orang membuat sampah seenaknya sehingga saat ini kalau kita lihat ya gimana daya tampung daya dukung sungai ya. Orang membuang sampah dari mulai alat-alat rumah tangga, apapun bantal kasur dibuang ke sungai. Sehingga
bebannya berat Sungai Ciliwung ya. Ini data dari WWF tahun 2020 hasil risetnya mengatakan bahwa ada laporannya itu lebih kurang 54 ton BOD, biological oxygen demand. Itu sangat sudah di atas sekali tuh. Nah, itu dia makanya ya numpuk di sana kan. Jadi itu yang mengurangi kapasitas sungai. Oke. Dan itu kan manusia. Manusia itu ada dua macam. Manusia yang membuang, manusia yang memelihara. Betul. Oke. Ya, di bendungan-bendungan kan, pinggir-pinggir sungai. Ya. Jadi saya berpikir ini bahaya kalau terus-menerus begini. Ya kan, kalau kita, ya saya tidak mau membandingkan. Bahwa kita juga bangsa yang beradab sebenarnya dari nenek moyang kita kan. Tapi peradaban itu kan harus didistribusikan menjadi soal-soal yang berperilaku. Karena kalau itu rusak, ya rusak kita semua gitu. Kalau kita pergi ke Eropa, European countries, ke Amerika, ke Eropa, yang namanya sungai itu bersih. Ya Singapura yang terdekat ya, Prof ya. Sungai itu nggak ada kotoran kan, gitu kan dijaga betul-betul kan gitu kan. Betul. Jadi sama dengan situasi yang mengerapkan ini adalah sumber daripada kehidupan. Baik Prof. Kalau kita lihat yang Prof bilang tadi bahwa sudah ada pengaturan sebenarnya dicoba tadi. Nah, pengalaman Prof waktu menjadi seorang birokrat dahulu. Prof Hadi kan dulu sampai sudah wakil ketua Bapedal waktu zaman Orde Baru dan segala macam, dan saya rasa sangat terlibat di dalam buat pengaturan ini. Kira-kira seperti pengaturan tata ruang, kemudian konsep ini, apakah ini masih cukup layak atau masih cukup bisa mengatasi kondisi saat ini, Prof? Atau hanya administratif saja? Atau harus bagaimana, Prof? Ada dua macam. Menurut analisis Prof Hadi. Ketika itu kita bikin aturan, itu kira-kira 35-40 tahun yang lalu. Oke, udah sangat lama sekali ya. Sehingga mestinya ada semacam perubahan-perubahan, penyempurnaan. Oke. Sekarang masalahnya jangan lagi penyempurnaan. Yang dulu kita tetapkan aja dilanggar kan gitu kan. Jadi berat banget ini ya, berat banget. Jadi yang saya mengatakan konsep dari kantor saya bersama Menteri luar biasa zaman dulu, Menteri Emil Salim, saya salut kepada Menteri saya. Kita membuat konsep yang namanya perwilayahan. Perwilayahan. Jadi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu satu wilayah. Tetapi saya mengatakan itu wilayah itu bukan hanya wilayah administratif, tetapi wilayah pergerakan sosial dan wilayah ekologis, perbaikan air dan sebagainya. Kan bukan hanya tertutup administratif saja, Jabodetabek, Jakarta, tidak ya, Prof? Tidak. Lebih luas. Ada lebih luas lagi pengertiannya kan. Tapi rupanya ya dianggapnya administratif kan itu kan, sehingga terjadilah pertengkaran antara daerah. Saya pengen misalnya Jakarta yang menerima banjir. Lalu Jakarta yang menerima banjir, supaya puncaknya itu tidak rusak, dia memberikan atensi kepada Kabupaten Bogor atau Cianjur kan, penghijauan kan gitu kan, lalu membuat larangan, warga Jakarta jangan sampai kau membuat rumah di atas loh, nanti saya akan berikan sanksi. Kira-kira begitulah kerjasamanya. Itu kan ekologi, ekosistemnya kan itu kan. Betul. Lalu kemudian sama-sama sharing, pokoknya kita kasih sekian persen dari dana pajak Jakarta DKI dulu ya kepada pemerintah Bogor. Untuk puncak membenahi, untuk kiri kanan sungai. Ini kan nggak terjadi. Padahal pergerakannya itu sangat masif di situ kan. Jadi sehingga lepas dari itu. Lalu kita saat itu terus terangnya benturannya kan keras. Itu kan ide daripada sejawat kantor yang berkaitan ya. Saya itu waktu kaitannya antara kantor kami Kementerian Lingkungan Hidup dengan tata ruang. Itu udah lama bersatu kan.
Tapi kan ada soal perdagangan, ada soal industri, ada soal kompleks yang lainnya kepengennya membuka. Kan gitu kan, sehingga ya itu yang kekuatan itu yang menyebabkan situasi situasi yang mengarah kepada keuntungan sesaat. Ujungnya bukan pertimbangan ekologi lagi. Ya, pokoknya berpolitik-politikan. Ekonomi jangka pendek saja. Jangka pendek dan politik masuk di situ. Susah mengendalikan kan? Sehingga yang namanya sungai, kiri kanan sungai, restoran punya siapa? Punya si A. Diam. Ya enggak? Di puncak pas ada ada restoran yang bagus. Ya orang-orang pentingnya makan-makan di situ kan gitu kan. Hebat lihat puncak. Akhirnya nggak bisa dikendalikan. Dan terjadilah sekarang yang luar biasa. Ini baru setengah main. Baik Prof, ini kalau dilihat tadi Prof Hadi bilang bahwa ini tidak pembagian wilayah tadi itu, tidak hanya administratif saja. Jadi kalau melihat ada suatu kesatuan yang harus terintegrasi. Ada yang dulu ilmu yang Prof bilang tentang KIS itu koordinasi, integrasi dan sinergisitas. Kalau kita bisa lihat saat ini, kalau dari analisis Prof tadi menjabarkan ibarat suatu kesatuan badan kita nih kayaknya Prof. Kepala sampai kaki nih. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada terintegrasi semuanya, kayak di kepala ini tidak dapat perhatian dari kaki, itu juga akan susah jadinya Prof ya. Makanya dulu kami mengusulkan ada satu kementerian yang mengkoordinasikan khas itu antara Jabotabek, Bapunjur itu khas. Menteri sendiri yang bisa mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan. Baru itu mungkin ya, mungkin juga ya. Dulu kan kami kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai koordinator kan gitu. Tapi kan nggak jelas kan. Tapi kalau ada menteri koordinator urusan misalnya Jabotabek atau misalnya Bapunjur yang menyangkut itu, saya kira lebih jelas, dia lebih kuat peranannya kan. Iya. Tetapi akan lebih banyak kementerian juga Prof. Nah, ini akan pro dan kontra jadinya. Iya. Artinya yang dulu lah. Iya, jadi kami mengusulkan sejak 30 tahun yang lalu ada kementerian. Bukan sekarang kan gitu kan. Tapi kan berjalannya waktu, berjalannya kepentingan ya kan. Harusnya tadi Bung Nep menyatakan harus ada penyesuaian. Iya, penyesuaian betul. Tetapi saya melihat tidak ada penyesuaian itu. Ya, yang agak signifikan di Jakarta ya, penyesuaian dengan membuat sodetan, kemudian memperbaiki tanggul kan itu kan, sehingga ya lebih kuat lah. Tetapi barangkali penyesuaian secara satu blok area Jabotabek atau Bapunjur itu relatif egoismenya muncul gitu kan. Ada ego sektoral di situ, Prof. Bukan lagi sektor, daerah juga muncul. Jadi susah banget itu. Baik, jadi kalau dengan kompleksitas yang ada nih saat ini, kompleksitas yang kalau kita ngelihat banyak faktor yang membuat, jadi kalau kita berbicara banjir ini ternyata banyak faktor nih, Prof. Kira-kira pendekatan apa nih yang mungkin dalam waktu dekat ini bisa kita terapkan baik bagi semua, ya terutama bagi pemerintah pengambil kebijakan, kemudian masyarakat umum, pelaku usaha, kan mereka harus tahu nih pendekatan apa nih yang ada. Prof pernah bilang di salah satu buku Prof yang pernah saya baca, ada pendekatan DAS. Ini maksudnya gimana, Prof? Pendekatan DAS, daerah alur sungai. Ya. Saya melihat ada iktikat bagus dari pimpinan baru, Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi. Luar biasa itu ya, karena dia selalu sampah diambil, selalu mendekati masyarakat, selalu berpikir mengenai pelestarian alam, penghijauan, kan gitu kan, itu pemikiran yang bagus. Lalu itu diimplementasikan dengan coba lihat itu tiba-tiba ada objek wisata alam yang muncul tiba-tiba ya di puncak, lalu dilihat mana yang izin dibongkar kan gitu kan. Jadi itu sosok pimpinan yang
langsung ke lapangan, langsung membuat tindakan. Oke. Mungkin pro dan kontra, karena saya lihat di sana juga terjadi perang mulut antara yang pro yang pro wisata di situ dan antara yang membongkar kan itu kan. Iya, betul. Dan ini kan satu friksi-friksi yang harus hati-hati ya. Mungkin benar juga, tapi apakah proses cukup ya nggak? Apakah sudah diberikan penjelasan kan itu kan? Ini menyangkut soal uang miliar dan di situ. Iya, pasti investasinya udah sangat tinggi sekali ya, Prof ya. Sangat. Saya lihat bangunan-bangunan udah sangat mewah sekali. Dan kalau saya dalam ini minta maaf kawan-kawan, jadi saya seorang bagaimana alam ini supaya lestari, supaya tidak banjir ya, mengurangi paling enggak. Bagaimana puncak harus aman. Maka tentunya di situ ada peran. Izin itu ada peran siapa? Peran bupati. Nah, saya bertanya-tanya sepanjang melihat bupatinya di situ, gubernur di situ, dua menteri di situ. Ini siapa yang mengizinkan? Oke. Kalau itu yang bupati yang mengizinkan, maka saya setuju dengan kalimat dari Menteri Lingkungan Hidup. Ini bukan hanya proses-proses pembongkaran loh. Ada proses hukum lanjutnya, karena pelanggaran tata ruang. Jadi mulai berani seperti itu ya. Kita tinggal melihat nanti bagaimana kejadian ini yang sebenarnya nanti ya dampak ini. Karena ini bukan hanya soal kabupaten, perizinan, bukan seprovinsi. Di baliknya ada sesuatu yang membackup, yang memberikan itu uang miliaran di situ. Mungkin triliunan mungkin ya Prof. Dengan banyak. Luar biasa. Dan saya lihat itu kan ini gunung kemudian puncak maksudnya. Puncak ya kawan-kawan. Jadi gunung ada vegetasi. Di sininya sungai ada kegiatan-kegiatan apa itu ya? Wisata ya. Wisata yang baru itu ya. Sekian ribu meter persegi. Betul, berapa hektar. Jadi tinggal menunggu waktu aja itu. Begitu hujan besar, ini longsor, itu orang jadi kalau begitu maka sebenarnya daripada nanti dihancurkan oleh alam, lebih baik sekarang dibereskan oleh gubernur. Ada bagusnya juga. Daripada nanti sama aja dan mungkin banyak makan korban ya. Korbannya lebih banyak nanti. Banyak sekali korbannya. Orang lagi anak-anak di situ, ya nggak? Bayangkan kalau liburan itu bertumpah ruah di situ ya, terus terjadi longsor, kan tertimbun di situ. Iya. Jadi kalau kita lihat pendekatan DAS daerah aliran sungai ini tidak hanya menata kiri kanan sungai saja ya Prof, tetapi juga terlihat saat ini perilaku manusianya. Utamanya perilaku manusia dan kebijakan. Utamanya itu. Perilaku manusia dan didukung dengan peraturan. Nah, kebijakan tadi. Nah, itu penegakan peraturan gimana nih, Prof? Sekarang dikasihkan contoh oleh Pak Gubernur, oleh Pak Menteri, oleh Pak Bupati. Disitulah nanti 5 institusi akan berkompetisi nanti. Gubernurnya mengatakan, ini yang menyelenggarakan BUMD-nya kita. Nah, udah mulai. Gitu kan. Berarti itu gimana orang-orang BUMD membuat objek di situ. Kan gitu kan. Jadi nggak ada kesadaran. Betul. Berarti ruang dia garap aja kan itu kan. Lalu pihak bupati kenapa mengizinkan? Nah, itu udah kena lagi tuh mengizinkan. Kan gitu kan. Kalau gubernurnya gubernur baru. Tapi ini kan dikerjakan sudah lama kan, sebelum tahun 2025 kan gitu kan. Jadi ini satu kasus yang saya lihat. Saya hanya memotret ini sebagai suatu upaya akan lurus dan berhasil enggak nanti. Bagaimana menyelesaikan sengkarut ini. Karena ini akan dicontoh. Bukan hanya untuk daerah resapan di puncak. Itu di Kabupaten Kuningan. Terjadi sekarang. Kan gitu kan. Karena belum di blow up aja mungkin ya Prof ya. Karena tidak seperti sudah yang terjadi longsoran ini karena tidak di blow up kan itu kan karena ada di sana. Tetapi yang itu kan permainan saya hampir bulan-bulan ini ke sana bolak-balik ke Taman Nasional Gunung Ciremai di sana kan. Lebih tinggi lagi gunungnya. Lebih tinggi dari gunung yang ada di Jawa Barat yang lain kan. Tetapi ini kalau ini terjadi begitu. Maka kalau ini baik akan ditiru oleh yang lain.
Jadi bisa menjadi role model ya, Prof? Role model dari beberapa gunung, termasuk gunung di Jawa Tengah itu yang Semeru Brown Finger? Ya Semeru gunung, semua Merapi dan sebagainya terjadi seperti itu. Beberapa tempat udah sesek, sudah luar biasa, tinggal nunggu waktunya aja Baik. Kan gitu kan. Jadi ini menjadi role model yang nantinya bisa ditiru kebijakan-kebijakan kabupaten atau provinsi lain. Jadi secara garis besar, kalau menurut pandangan Prof tadi, tindakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan daerah ini kabupaten sudah sangat tepat sekali nih, Prof Hesan ini ya. Sangat tepat, tetapi juga harus disertai dengan jalur hukum. Oke. Hati-hati, nanti jangan-jangan umpan baliknya ada tindakan yang memberikan tidak kepercayaan kepada pemerintah daerah. Jadi ini salahnya di sini. Katanya ini pasal ini dilanggar, itu harus begitu. Jadi saya kira tindakan dari gubernurnya hati-hati sekali. Yaitu dari sekian yang dibangun, hanya sekian puluh yang melanggar hukum. Ini yang dibongkar duluan. Itu kan bagus kan, itu hati-hati banget kan itu kan. Itu akan menyangkut banyak. Termasuk kepala desa, termasuk camat. Ini seperti bisa shock terapi juga berarti, Prof juga. Untuk kedepannya. Asal kuat aja. Oke. Ya, yang kemarin kan terjadi di mana kiri kanan jalan ke puncak. Iya, sepanjang jalan ini dibongkar, minggu depan tumbuh lagi. Jadi yang penting berarti pengawasan harus intensif sekali untuk hal ini. Harus melekat ya, Prof ya. Jadi ya, kalau kita lihat memang permasalahan berbicara hanya satu kata saja, banjir. Ternyata itu sangat luas sekali ya, Prof. Sangat luas sekali. Kompleks. Sangat kompleks dan ini memang butuh pengertian, butuh pendekatan dan juga butuh pemahaman bagi semua pihak, baik dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan juga manusia yang berada di sekitarnya itu. Dan juga mungkin masyarakat yang jauh dari sana yang hanya sebagai penonton, tapi mereka juga harus memahami apa yang terjadi ya, Prof. Jadi, Bung Ino, kebijakan pemerintah itu sudah tepat ya. Oke. Tata ruang, ada manajemen daerah sungai, kan itu sudah jelas apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kan gitu kan. Itu jelas sekali peraturan perundangan. Oke. Ya nggak, ada yang menurut kehutanan, ada menurut Kementerian tata ruang, PUPR, betul. Semuanya, semua. Tinggal kesadaran kita. Bagaimana bahwasanya tadi melihat, jadi makanya kawan-kawan itu tolonglah sering-sering melihat bahaya banjir, bahaya tanah longsor. Saya melihat bagaimana kalau orang itu kebanjiran, rumahnya tenggelam 3 hari 3 malam, naik di atas di atas genteng, ibu-ibu, coba pikir semacam itu ya. Kalau kita mikir ke sana, maka ini bagaimana kita secara bersama-sama sebagai umat manusia, agama apapun, mulai kita diskusikan bersama. Tapi kalau ini didorong oleh pemerintah saja, didorong oleh gubernur, misalnya di situ tidak cukup ya, Pak? Tidak cukup. Nanti akan masuk lagi itu. Yang ini akan masuk lagi gubernurnya 5 tahun, panjang-panjangnya 10 tahun. Ya, tahun ke-11-nya udah timbul lagi nanti. Rame lagi nanti. Kita harus mulai meloncat, mulai berbenah diri. Kalau kita mau selamatkan gitu ya. Kan gitu kan. Ini kalau enggak kan neraka terjadi kan. Bayangkan, Bung Ino, di suatu mall, orang lagi rame-rame di mall di atas, datang banjir, air datang. Kalau Ino punya mobil di situ, apa nggak pingsan itu? Iya, betul. Yang sudah nabung dan jangan-jangan belum bayar lagi. Betul, Prof. Sangat-sangat. Kan gitu kan, ngeres kan. Saya aja melihat ngeres banget ya. Jadi kita harus tergugah hatinya bahwa kita ya harus sampai ke sana hatinya. Kalau enggak ya bodoh amat ya, puncak urusan puncak. Saya nggak apa-apa kok di sini. Kurang salah, egois namanya. Iya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Baik, Prof. Hadi, terima kasih sekali ini bahwa banyak pembelajaran
yang saya dapatkan dari kita diskusi ini, bahwa banjir itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dikendalikan. Bahwa banjir ini bisa dikendalikan dan banyak faktor berada di dalamnya. Curah hujan, aliran sungai yang Prof. Hadi bilang tadi, dan kemudian bagaimana tata ruang, kemudian juga ada pembagian wilayah, tata ruang pembagian wilayah. Dan konsep-konsep yang ada selama ini, mungkin yang sudah kita dengar, Jabodetabek, Bau Puncur, dan segala macam itu tidak hanya pada hal yang sempit saja, administratif saja, tapi lebih luas. Perilaku manusia, bagaimana saling berkoordinasi, terintegrasi, dan ada sinergisitas. Bagaimana dari hulu, hati ya penting. Buka hati, betul. Sayang sesama umat. Sayang sesama umat yang apapun agamanya, Prof bilang tadi, apapun agamanya, kita ke depan ini bersama-sama untuk mencoba setidaknya meminimalisir, mengurangi. Kita tidak akan bisa langsung menyetop ini semua, tetapi kita akan mengurangi yang ada dengan hal-hal kesadaran. Itu ada sekarang teknologi itu. Ya. Kawan-kawannya, kita memberikan apresiasi kepada kementerian atau badan meteorologi, BMKG, karena itu yang selalu memonitor. Ya. Karena institusi akan memberikan warning kepada kita kalau kita yang sadar itu jauh-jauh loh sebelum. Ibu kita yang luar biasa itu selalu mengatakan sebulan sebelumnya awas akan terjadi. Betul. Curah hujan, kalian harus siap-siap. Ya. Walaupun ada teknologi yang tinggi ya, yaitu dengan menabur garam untuk mengurangi curah hujan di sana supaya hujan digiring ke tempat yang lain. Ada teknologi ya. Membaginya. Ya, tetapi saya pikir itu peranan BMKG ya itu ya. Iya, BMKG. Itu sangat tinggi sekali. Saya sangat apresiasi. Terima kasih sekali kepada jajaran BMKG ya, dengan susah payah nggak pernah tidur itu kalau sudah terjadi bencana begini, apalagi saat ini ya Prof, masih ekstrimnya cuaca. Pemirsa, suatu hal yang sangat mungkin ini bagi sebagian orang ini suatu hal yang itu kan hanya terjadi di Jabodetabek. Nanti tahun depan juga nggak ada. Juga tidak ada. Tetapi hal ini akan selalu berulang. Kembali ke kita, kesadaran kita bersama, bagaimana kita menyingkapi ini, bahwa apapun yang terjadi, manusia yang ada di bumi ini sudah mulai sadar. Harusnya bahwa perilaku manusia memberikan pengaruh, dampak. Walaupun kita tidak bisa mengendalikan ekstrimnya iklim, walaupun ada rekayasa teknologi terhadap iklim ini nanti bakal bisa, tetapi kembali kepada kita semua manusia. Pemirsa, tanpa panjang lebar, saya mengucapkan terima kasih Prof. Hadi. Suatu kebanggaan bagi saya dapat tambahan ilmu lagi, dan semoga ini menjadikan tambahan ilmu juga buat kita semua. Pemirsa pencinta podcast Hadi Ali Kodra BNGI, sampai jumpa podcast selanjutnya yang akan menarik untuk kita bahas. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Hadi. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Salam konservasi.